Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah akrab dengan aneka tanaman yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Hingga saat ini, tidak sedikit orang yang lebih suka mengkonsumsi tanaman obat dibandingkan dengan obat modern. Hal ini dikarenakan obat modern mengandung bahan kimia yang lama-kelamaan bisa berdampak buruk pada kita. Selain itu, tanaman obat pun harganya sangat murah karena ditemukan dengan mudah. Bahkan beberapa di antaranya bisa kamu tanam sendiri di halaman rumah. Untuk kamu yang tertarik untuk beralih ke tanaman obat, simak yuk video berikut ini. Kunyit merupakan salah satu bahan makanan dengan warna dan rasa yang khas. Tidak hanya menjadi bahan penyedap makanan, kunyit juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Khasiat kunyit dapat dimanfaatkan untuk mengobati MAH. Menurut penelitian yang telah dilakukan, efek kurkumin dapat mengobati peradangan usus. Cara mengkonsumsinya, pertama dikeringkan batang atau rimpang kunyit, ditumbuk hingga menjadi bubuk, lalu diseduh dengan air hangat. Untuk membudidayakan tanaman kunyit, kita perlu mengetahui beberapa tahap. Yang pertama, memilih bibit. Pastikan bibit kunyit berasal dari indukan yang bagus dan sehat. Tahap kedua, penyemaian, yang bertujuan agar bibit tumbuh dengan maksimal. Tahap ketiga, media tanam. Selain memilih bibit, media tanam adalah hal terpenting yang harus benar-benar diperhatikan, karena akan sangat menentukan hasil panen kunyit Anda. Tahap keempat, pemindahan ke media tanam. Waktu terbaik untuk menanam kunyit adalah pada awal musim hujan dan panen pada awal musim kemarau. Tahap kelima, perawatan. Supaya kunyit dapat berkembang sesuai dengan harapan dan memiliki kualitas yang baik, maka ada beberapa hal yang harus Anda lakukan, yaitu penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, pengairan, dan penyemprotan. Tahap terakhir adalah pemanenan. Kunyit bisa dipanen setelah berumur 7-8 bulan. Tanaman kunyit yang sudah siap dipanen memiliki ciri-ciri berubahnya warna daun menjadi kuning. Tanaman berikutnya adalah jambu biji. Jambu biji merupakan salah satu sumber makanan sehat yang kaya akan nutrisi. Buah yang berasal dari Amerika Tengah ini rendah kalori, tinggi serat, dan mengandung beberapa vitamin yang penting bagi tubuh. Kandungan vitamin C dalam jambu biji bisa mencapai 3-6 kali lipat lebih banyak dibandingkan jeruk dan 10 kali lebih banyak dari pepaya. Kandungan vitamin C yang terdapat dalam daging buah jambu biji dapat bermanfaat sebagai pencegah kerapuhan atau fragilitas kapiler pembuluh darah dan secara langsung mengurangi risiko pendarahan pada penderita DBD. Manfaat buah jambu biji untuk penderita DBD. Yang pertama, mempercepat pembentukan trombosit darah baru. Yang kedua, membantu menghentikan pertumbuhan virus. Dan yang terakhir, sebagai sumber kalsium dan mineral. Cara mengkonsumsinya, di blender daging buah jambu biji dengan air hingga halus, lalu disaring sehingga diperoleh jus jambu biji. Minum 3 kali sehari sampai penderita DBD sembuh. Berikut langkah-langkah untuk membudidayakan buah jambu biji. Pertama, disiapkan bibit jambu biji, dapat berupa biji maupun potongan batang, lalu campurkan tanah, pasir, dan pupuk organik dengan perbandingan 2:1:1, lalu masukkan campuran ke dalam pot yang telah dilubangi di bagian bawahnya. Letakkan biji di bagian atas campuran tersebut, tutup dengan pasir. Siramlah dengan air secukupnya. Pantaulah pertumbuhan tunas jambu biji tersebut. Jangan lupa untuk melakukan penyiraman secara berkala. Jagalah media tanam agar tetap lembab. Pilihlah lahan yang gembur di area terbuka yang terkena sinar matahari secara langsung. Bersihkanlah tanah dan berbatuan dan rumputan liar. Galilah lubang sedalam 20-30 cm. Buatlah bendengan di sekitar lubang dengan tinggi 30 cm dan lebar kurang lebih dari 3 meter. Masukkan pupuk kompos atau pupuk kandang sebanyak 3/4 bagian. Biarkan lubang dengan pupuk selama 2 minggu. Jika Anda menggunakan polybag, robeklah polybag, angkatlah tanaman dari polybag, pastikan tanah ikut terangkat dan tidak hancur. Pindahkan ke media permanen dengan meletakkan di dalam lubang tanam. Pastikan posisi batang tanaman tegap lurus, tutupi dengan tanah dan padatkan. Siram dengan air secukupnya. Anda disarankan untuk melakukan penyiraman secara rutin pada pagi dan sore hari. Waktu yang dianjurkan pada pagi hari adalah mulai dari pukul 7 hingga 9, sedangkan waktu yang dianjurkan saat sore hari adalah pada pukul 3 hingga 5 sore. Selain dari waktu tersebut, janganlah melakukan penyiraman. Nah, itu dia beberapa tanaman obat yang ada di sekitar kita. Ternyata tidak sulit ya untuk memperoleh, mengolah, dan membudidayakan tanaman obat yang ada di sekitar kita.
Yuk, mari kita kembangkan tanaman obat yang ada di Indonesia.